Dok, kalau hasil pengukuran tensi di lengan kanan dan kiri berbeda, itu bahaya atau tidak ya? Kita bahas sedikit. Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang tekanan darah. Jadi, memang biasanya kita melakukan pengukuran tekanan darah itu idealnya memang harus lengan kanan dan kiri ya. Karena memang bisa terjadi perbedaan hasil pengukuran tekanan darah seperti pertanyaan tadi. Tapi sebenarnya kalau pengukuran tekanan darah itu kalau hasil pengukuran tekanan darah itu tidak berbeda lebih dari 10 sampai 15 mm air raksa, sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena ada variasi-variasi tertentu yang bisa menyebabkan variasi hasil ukuran tekanan darah. Misalnya, variasi posisi, variasi kondisi, ya, variasi situasi atau variasi alat. Jadi sebenarnya variasi-variasi seperti itu wajar terjadi. Misalnya pengukuran di lengan yang sama atau pengukuran di lengan yang berbeda di waktu yang berbeda, misalnya di waktu yang sekarang dia tidak ada peningkatan nadi, di waktu berikutnya dia sedang meningkat nadinya, entah karena apa ya, nggak tahu, mungkin lagi mikir apa atau apa. Nah, variasi-variasi seperti itu bisa menimbulkan variasi pengukuran tekanan darah juga. Perubahan posisi juga sama ya. Jadi misalnya habis berubah, habis bergerak, habis beraktivitas, baru dilakukan tensi lagi, itu juga akan bisa mengubah atau menaikkan sedikit atau menurunkan hasil pengukuran tekanan darah. Jadi sebenarnya kalau variasi-variasinya itu adalah variasi-variasi yang sifatnya normal ya, terkait posisi tadi kan, terkait aktivitas, itu sebetulnya tidak masalah. Nah, sekarang kalau perbedaan antara lengan kanan dan kiri itu lebih dari 15 mm air raksa, ini harus dicari sebabnya. Karena biasanya kalau perbedaan lengan kanan dan kirinya terlalu jauh, ini berarti ada suatu penyakit tertentu yang tidak sepele. Nah, biasanya itu di bagian yang tensi lebih tinggi ada penyempitan pembuluh darah atau yang kita sebut koarktasio aorta. Itu ada penyempitan di bagian pembuluh darah besarnya atau aorta. Ini biasanya terjadi karena faktor genetik misalnya. Koarktasio aorta itu biasanya pasiennya mengalami hipertensi dan salah satu lengannya itu tensi terukurnya itu lebih tinggi. Nah, ada juga penyempitan pembuluh darah karena aterosklerosis. Jadi karena plak lemak gitu ya di salah satu pembuluh darah, entah itu di kanan atau kiri, menyebabkan pengukuran tensi pada pembuluh darah yang lebih sempit itu juga jadi lebih tinggi. Dan lebih tingginya biasanya ekstrim, lebih dari 15 mm air raksa tadi. Jadi memang kalau ada perbedaan yang jauh antara pengukuran lengan kanan dan kiri dan tidak ada variasi kondisi yang tadi jelas menimbulkan perbedaan, maka itu harus diperiksa dan harus konsultasi ke dokter. Jadi gitu ya Nevo Friends, penjelasan singkat dan jelas tentang pengukuran tekanan darah yang berbeda antara lengan kiri dan kanan. Pada prinsipnya kalau melakukan pengukuran tekanan darah memang idealnya dilakukan pada lengan kiri dan lengan kanan dan masing-masing dilakukan sebanyak 2-3 kali pemeriksaan. Lalu kalau memang hasilnya lebih dari 15 mm air raksa perbedaan antara kanan dan kiri, maka teman-teman Neuro Friends harus segera periksa dan konsultasi ke dokter.